Kemudian saya undang ada Bianca Hello sebagai Faye. Beri tepuk tangan untuk Bianca Hello. Lalu saya undang ke dalam ruangan ada Christian Sugiono sebagai Ardo. Beri tepuk tangan untuk Christian Sugiono. Lalu saya undang selaku produser dari film Panggonan Wingit, Bapak Rocky Soraya. Silakan masuk ke dalam ruangan. Tepuk tangan untuk Pak Rocky Soraya. Kemudian saya undang Luna Maya sebagai Raina di film Mas Guntur Suharyanto. Silakan. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk para cast dan sutradara dari film Panggonan Wingit. Baik, mungkin sebelum nanti sesi Q&A, mungkin untuk pertama saya juga mau langsung yang depan duduk, tolong teman-teman wartawan yang depan, teman-teman yang di belakang nggak kelihatan. Oke, baik, mungkin pertama saya mau mempersilahkan dulu untuk para cast satu persatu memperkenalkan sebagai siapa dan mungkin cerita sedikit karakternya seperti apa di film Panggonan Wingit. Sedikit aja perannya seperti apa di Panggonan Wingit. Karakternya ini kayak orang yang sebenarnya nggak banyak ngomong, diam. Tapi dia ini sebenarnya juga penyayang sama orang. Oke, terima kasih untuk Rafael Abdul. Selanjutnya. Dia sangat care sama kakaknya, sangat penyayang sama kakaknya, dan juga dia dewasa di saat kakaknya mungkin, dan dia juga sendiri terpuruk dalam masalah, dia yang justru menyemangati kakaknya, dia menjadi kekuatan buat kakaknya. Jadi basically she's a good sister, big sister Kak Raina. Oke, terima kasih Bianca. Selanjutnya Christian Sugiono. Selamat malam. Di film Panggonan Wingit ini saya berperan sebagai Ardo. Ardo adalah seorang wartawan yang ditugaskan ke kota Semarang untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel. Nah, hotelnya kebetulan adalah milik dari Raina, kakak adik, dan Faye. Dan Ardo sama Raina pun juga mantan. Nah, jadi ketika ketemu pertama kali dalam rangka mengupas sebuah kasus, muncullah drama-drama dan juga konflik dan misteri dan segala macamnya dimulai dari situ. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Christian Sugiono. Selanjutnya Luna Maya. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di sini, ramai sekali. Sudah menonton? Oke, senang nih kalau udah nonton. Jadi pertanyaannya seru pastinya. Saya di sini berperan sebagai Raina. Raina adalah seorang yatim piatu dan sangat menyayangi adiknya, tapi dia ini menjadi orang yang selfless gitu. Selfless tuh apa ya bahasa Indonesianya? Nggak peduli sama diri dia lagi gitu. Dia cukup pesimis menghadapi future atau masa depan. Tapi di sini ada adiknya yang selalu mencoba menguatkan dan memberikan bahwa harapan itu selalu ada. Dan juga di sini sebagai mantannya Ardo. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Luna Maya. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dari film Panggonan Wingit. Dan saya mau ke Mas Guntur, mungkin sebagai sutradara, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media telah hadir dan semuanya udah menyaksikan, ya kan? Kalau yang belum berarti yang sedikit menyaksikan. Semoga terhibur dan filmnya bisa banyak penontonnya. Teman-teman juga suka, ya kan? Dan senang banget bisa kerjasama lagi dengan Luna untuk kedua setelah berdarah-darah dan sekarang berdarah lagi. Dan makasih Pak Rocky dikasih kesempatan buat filmnya lagi, Panggonan Wingit, dari cerita di Semarang. Kebetulan saya orang Magelang, jadi saya cukup dekat dengan kultur itu. Christian Sugiono, terus Bianca Hello dan semuanya memberikan energi yang sangat maksimal. Terima kasih di film ini. Sekian ya, nanti kita bisa Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, Pak Rocky ada yang mau disampaikan? Selaku produser dari... Nggak ya? Selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang ke acara hari ini. Thank you.
Oke, cukup singkat badan ya. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi Q&A. Oke, mungkin selanjutnya langsung ke sesi Q&A dan saya mau ingatin untuk formatnya bisa angkat tangan, sebut nama dari mana dan dari media mana, terus ditunjukkan pertanyaannya ke siapa. Udah. Siapa? Ada yang mau? Sebelah. Di ujung sebelah sana. Dari Republika. Boleh berdiri, maaf. Oh iya. Terima kasih. Saya Rahma dari Republika. Tadi aku mau nanya ini sih soal apa tadi hantunya itu, menurnya itu proses make upnya seperti apa ya? Sama boleh jelasin lagi nggak itu kelainannya seperti apa yang diderita? Terus buat Kaluna sama Mas Christian Sugiono, tadi kan ada adegan juga tuh pas di guling-gulingan di apa itu tanah kubur itu, boleh ceritain nggak sih di balik adegan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin Mas Guntur kali ya. Iya. Menur. Kelainannya apa tuh Mas? Karakter menur itu karakter penciptaan ya, Mas Faruqi ya, menciptakan albino, tapi albino yang bukan biasa gitu, maksudnya albino yang super albino sih. Jadi dia merasa berada diri dengan karakter itu, menjadi dia sensitif gitu di situ. Kalau proses Apalagi zaman dulu mungkin albino langka kali ya. waktu itu ya, tahun segitu, kita kan settingnya tahun 50-an 60-an ya waktu itu ya gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ini kayak kutukan, mungkin kayak gitu sih gitunya. Jadi kayak gue dikutuk nih gitu. Nah, ketemu satu orang yang membuat dia merasa menjadi manusia, tapi ternyata dia merasa terkhianati dan akhirnya dia benar dikutukan kayak gitu sih. Kalau proses make upnya cukup lama, itu kita sekitar 2-3 jam waktu itu. Apalagi kalau yang udah adegan dia harus dikuliti apa semuanya kayak gitu sih. Alhamdulillah bukan saya 2-3 jam. Iya, karena Luna udah pernah 4 jam. Sebetulnya itu bukan fiktif, itu based on true story di Semarang kan ya. Katanya sih hantunya seperti itu, jadi kita Jadi albino mencoba. gitu. Iya, Oh. yang putih. Jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin, karena ceritanya di hotel yang benarnya itu perempuan itu emang dibunuh karena kelainan dia dan lain sebagainya. Jadi kamar itu memang tidak boleh dibuka gitu. Tapi kita seperti biasa kan, ini namanya urban legend, jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin dari cerita-cerita yang memang ada. Karena nggak pernah ada yang lihat ya. Ya, tahun 60-an ya mungkin makanya. kita belum lahir kali ya. Oke, selanjutnya mungkin Adegan yang kita guling-gulingan yang Itu di gua ya. bukan yang di kubur. Yang di kuburan kan? Ya. Oh ya. Itu kenapa Mbak? Pengalaman di balik layarnya take-nya berapa kali? Kalau ya Oh banyak shotsnya. itu, kalau itu adalah salah satu adegan yang cukup menguras fisik tenaga buat saya. Nggak tahu si Luna ya. Kalau buat saya sih itu lumayan PR banget. Kenapa? Karena memang udah pada nonton kan ya? Udah makanya nanya. Ya. Ya pokoknya Spoiling tapi jangan ditulis ya spoiler. itu karena di situ saya berperan sebagai Ardo dan juga ada menggunakan make up dan juga di situ harus adegan action dan juga ada dialog dan juga kalau misalnya teman-teman nonton tadi adegannya ada loncat ke bawah, guling, berantem segala macam dan itu di take berkali-kali di dalam sebuah sebuah gudang ya Mas Guntur ya waktu itu ya. Setnya di sebuah gudang gudang yang udaranya tuh juga ketutup dan banyak efek asap gitu. Jadi ya sama memang banyak itu itu ya shovel megang debu. ya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya dan tapi ya bagus sih. Maksudnya pengalaman, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Saya belum nonton. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang gulung-gulungan apa yang di goa ya? Guling-gulingan di itu. Ya itu nyambung di Nyambung, goa, tapi tapi set yang ada di Semarang. Itunya. Goanya sendiri lumayan haunted kan itu Kalau tempatnya. di Yes. ya. Itu di Itu gua anggapan Jepang atau waktu itu. Aku di Di ketempelan gua loh Jepang Mas. itu Ketempelan Luna. Dan minim udara sih yang jelas itu oksigen, jadi Iya. lumayan. Dan kita sampai Kita pagi. dari pagi itu. Ya sama kayak Tian karena sebenarnya kan kalau gue Jepangnya itu kan di Bandung.
Tapi set untuk yang masuk ke dalam kayak kuburan apa itu studio, jadi memang di set gitu. Dan memang sama seperti Tian, karena itu di dalam gudang yang tidak dipakai, jadi kayak gudang baru jadi ya, jadi nggak ada lantainya tuh tanah. Jadi waktu itu Berdebu banget. syutingnya yang adegan Panas. yang di liangnya itu di studio, which is itu harus tanah, nggak ada studio yang tanah. Jadi kita cari gudang yang memang udah nggak kepake. Jadi lembab banget ya. Jadi lumayan sih energi yang Pengap terkuras gitu sih, ya. pengap. Jadi memang Tapi itu jadinya bagus buat adegan karena memang lagi ceritanya lagi seperti ya itu gitu. Jadi memang mendukung ya. kalau emosinya jadi pas. Mungkin bisa dicerita sedikit pas syuting sebagai director dan sebagai pemain di Goa Jepang itu Jepang. gimana itu angkernya? Beneran Ini kena Luna ketempelan katanya nih. Gimana? Lun? Pak Yanto kan. Oh ya, Iya, jadi ya gitulah. Jadi jam berapa ya? Jam makan malam tuh bilang kayak ada yang mendekati dan mau masuk gitu. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek lah. Akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Udah biasa. Terus jam 2:30 pagi tuh foto-foto yang kita di lasin itu loh, yang di depan gua Jepang. Foto. Oke, next shot gitu ya, istirahat bentar nunggu. Lihatlah fotonya itu kayak gimana. Muka aku tua banget loh. Dia kan ketempel, iya. So I look like that creature gitu. Keren ya, seru banget. Tapi ya kalau kejadian yang seperti itu, aku baru pertama kali sih. Jadi akhirnya kayak kejadian dan ngalamin tuh jadi kayak pasnya tuh, tapi masih ada 50-50 doubt gitu loh, kayak apakah ini efek lighting, kamera, cuma mukanya dia bener-bener nggak kenapa-napa, jernih. Aku doang gitu yang kayak gitu, jadi kayak ini bener nggak ya gitu. Tapi memang gua Jepang itu sangat seram, haunted, kayak apa ya, energinya tuh sangat berat gitu. Terus kadang-kadang katanya kalau ada beberapa kru gitu dengar kayak ada jalan gitu, karena kan tempat tentara dulu bersembunyi gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitu lah. Tapi pas sama filmnya. Jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Banyak Selanjutnya, yang mau nanya nih. Ya, kenapa enggak? Bo, bisa tolong oper aja mic-nya. Iya. Selamat malam semuanya, aku Zabila dari Lembaga Sensor Film. Aku mau nanya. Berat nih kayaknya pertanyaan. Enggak berat. Proses syuting berlangsung Gajah Bekasi. Ini buat semua. Siapa? tinggal pindah lokasi jadi 1,5 bulan. Kalau buat saya yang paling berkesan, ini mungkin ditambahin satu-satu ya, Bianca sama El juga ya. Kalau aku sih berkesannya karena selama 1 bulan di Semarang. Aku suka banget Semarang, dan syuting luar kota menurut aku tuh membuat apa ya, kita lebih fokus aja gitu, kayak nggak ke distract dengan temen di Jakarta atau kerjaan lain di Jakarta. Jadi I got to enjoy Semarang gitu, kuliner dan lumpia setiap hari kok ke lokasi makannya beda-beda gitu. Dan juga kebetulan setnya juga menyenangkan sekali gitu. Memang actual, menyeramkan menurut Pak Guntur, tapi menurut aku menyenangkan. Gimana tuh? Buat produsernya mahal gitu. Nah, Karena harus tinggal di Semarang ya, lama banget. Enak makasih. banget buat kalian. Enak banget emang. Kayak semi liburan dibayarin gitu, terus pagi main tenis, siang syuting gitu kan enak gitu. Kalau Tian dan Malam syuting, Mbak. Iya, Kalau aku juga, tadi aku juga cerita sama Pak Rocky bahwa aku jatuh cinta sama kota Semarang ya. Setelah biasanya kalau aku sebenarnya dari 10-15 tahun ini sering ke kota Semarang, tapi memang cuma sehari kerja pulang atau nggak pulang malam ya. Nah, kita kali ini punya kesempatan untuk tinggal di kota Semarang selama 1 bulan syuting, dan aku bisa bilang bahwa ya gue jatuh cinta. Makanannya enak, makanan enak banget. Lumpia yang standar lah, kita standar tahu lumpia, ada tengkleng, ada nasi goreng apa tuh, babat ya? Babat, nasi goreng babat. Wah, atau mantep-mantep. sop apa
Yang soto Bokor, soto bokor. bongkoran. Iya, Oh, begitu-begitu enak. Terus juga tempat-tempat nongkrongnya dalam artian kalau misalnya kita mau hangout sama teman-teman, dengar musik segala macam juga ada lengkap deh gini. Gue jadi kayak gubernur Semarang ya. Pak Ganjar, apa kabar? Kayak mempromosikan pariwisata. Silakan diangkat. Pertanyaannya beneran syuting nggak sih? Iya. Kayaknya tadi body double kita deh. Kayaknya itu mahal ya. Kalau aku yang paling berkesan, simply meeting these wonderful people. Ya kayak awalnya aku pasti deg-degan banget ketemu sama Kak Tia sama Kak Luna. Bingung juga awalnya panggil om atau tante atau Awas aja. kakak ya. Tapi ya they are very friendly, they are very fun. Terus di lokasi juga sering ajak main bareng, makan bareng. And itu sih yang paling berkesan buat aku. Al, gimana yang jarang syuting sama kita? Kalau gue ya kayak sama sih Semarang, karena menurut gue lucu tempatnya karena kayak masih ada kota-kota jadul gitu kan, kayak gue suka aja ngeliatnya yang kayak kota-kota tuanya itu. Terus sama semua yang terlibat di film ini menurut gue orangnya seru semua sih. Jadi, Makasih El. Oke, selanjutnya bisa di over. Oke. Ada lagi? Boleh ke depan. Pada tahun 1960 ya. Tetapi ternyata tadi saya lihat mobil-mobil yang seliweran di situ mungkin mobil 90-an ya, di plat nomornya itu. Padahal pada masa itu dalam film belum ada handphone, belum ada apa, yang ada adalah telepon rumah semuanya ya, dipakai telepon rumah, ada adegan beberapa kali telepon rumah ya. Dan adegan terakhir itu diceritakan Tian itu kembali ke tokoh yang dimainkan Tian kembali ke Jakarta, tapi adegan berikutnya justru Luna ketok-ketok pintu kamarnya, dia udah di Semarang lagi dan dia udah digelitin ya. Tapi adegan yang paling mengerikan buat saya adalah pada waktu Egy Fadli yang mukanya belah ya, itu pembuatannya saya sendiri sampai mungkin kaget gitu ya. Mungkin bisa ceritakan. Gak usah Bapak, kita waktu syuting juga kaget. Soalnya timeline-nya kan memang ada masa sekarangnya, Pak ya, tahun 19 dan masa flashback-nya tahun 60-an. Waktu yang diperankan sama si muda itu kan semuanya itu 60-an ya. Makanya mobil, motor semuanya ya 90-an ya. Makanya wartawan juga masih pakai itu kan, mesin ketik apa semuanya. 80 akhir menuju 90-an awal seperti itu. Timeline-nya seperti itu. Dia memang sengaja dikopos semua Pak ya. Semuanya di blok waktu itu, kita props semuanya kita hadirkan semuanya gitu. Lagi sangat mahal untuk Ya itu. Ya lagi ya. Karena film period ya, karena kalau udah berhubungan dengan waktu pasti kan kita nggak bisa menghadirkan. Ya Kak Rocky kalau misalkan nulis gitu diinget tahunnya yang sekarang aja ya gitu. Tapi nggak dapat Semarang ya. Iya sih. Membedakan film ini dengan film yang lain sih Pak Yan. Jadi ada sesuatu gimmick-gimmick yang kita hadirkan yang ya itu salah satu hal yang harusnya jadi daya tarik di situ gitu. Hal yang itu memang ya ada di skrip ya Pak Rocky ya semuanya ya, dan terasa memang ya itu sadisnya seperti itu gitu. Di skrip ada, tapi emang ditambah dari Pak Guntur di lokasi dan menjadi lebih bagus. Good job, tapi ya nggak good job buat saya punya bank account, tapi ya bagus buat filmnya. Ya tapi kan nanti yang nonton rame jutaan. Itu pas adegan itu kita ada cerita ya Luna ya, Iya. bahwa ya saya sama Luna kan main di adegan itu tuh yang pas dukun siapa namanya? Pak Egy, Ya dukun siapa namanya? Mas Danang. Mas Danang kepalanya di black gitu. Saya sebelum syuting udah lihat nih, oh bonekanya kayak begini, oh ini keren nih, aku penasaran teknis gitu kan, nanti darah keluar seperti apa segala macam. Udah tahu, ini dibikinnya keren banget, persis kayak Mas Egy Fadli gitu ya. Sama Luna kita syuting, action, takut, begitu itu bonekanya langsung bergerak dan mengeluarkan darah. Kita kaget banget ya Luna, sampai wow, sampai kayak natural, kayak benar-benar kaget, yang kita sendiri pun pemain kaget, kayak ini sadis banget gitu, kayak benar-benar Ya iyalah mukanya gitu sadisnya lagi minta ampun.
Jadi Shock, ya bener mudah-mudahan shock. ya shock gitu ya. Mudah-mudahan adegan tersebut sih nanti aku belum lihat juga ya hasil di film kecuali teaser. Mudah-mudahan ya kerja keras kita, tim art, Mas Guntur, Pak Rocky juga yang juga udah membiayai dengan mahal itu ya efeknya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Ya ini sih sebenarnya kan kalau film horor tuh kan sebenarnya yang dicari kan adrenalin, nonton kengerian, kesadisan, dan apa ya, bagaimana sensasi nonton itu tuh bisa kayak ke hati dan pikiran tuh jadi nah itulah yang memang film horor diciptakan, memang harus ada sensasi itu ya. Mudah-mudahan para pecinta film horor Indonesia yang memang suka dengan apa ya, adrenalin itu bisa terhibur lah, karena memang menurut saya selalu bilang gitu kayak mungkin Amerika tuh punya film action gitu kan, kalau Bollywood punya film musikalnya, love story-nya, Indonesia tuh horor. Emang udah Indonesia banget gitu. Dan I think kita juga harus embrace dan juga merayakan bahwa Indonesia punya hal yang sangat Indonesia, horor. Gitu. By the way, cuma mau request ke media, mohon endingnya karena itu kan twist ending ya. Mudah-mudahan jangan dikeluarkan di media ya, spoilernya. Ya mudah-mudahan bisa merangkum aja. Oke. Jangan secara ini. Thank you. Foto bersama ya. Silakan teman-teman media mengabadikan. Ke depan dulu. Mau gue fotoin nggak? Dari gue aja. Ntar gue bagi. Ke kanan boleh, ke kanan sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang sebelah kiri. Oke, tengah lagi boleh. Oke, sekarang ke kiri, sebelah kiri, boleh. Lucat gue ya. Oke, cukup. Ke bawah sekali lagi. Terakhir ke bawah. Baik, sekali terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini di Preskon Film Panggonan Wingit. Dan saya juga mau mengucapkan kepada media partner